Halo semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Rizky Hidayat, Dian Palupi, dan Veronica Rahmawati akan menyampaikan materi tentang filsafat manajemen yang dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama yaitu filsafat sebagai tantangan bagi bisnis dan yang berikutnya adalah manajemen sebagai tantangan bagi filsafat. Nah, materi ini bersumber dari buku yang berjudul Elements of Philosophy of Management in an Organization. Nah, ini karya dari Peter Kozlowski yang diterbitkan pada tahun 2010. Nah, presentasi ini akan terdiri dari 5 bagian. Yang pertama itu pendahuluan, yang kemudian adalah etika manajemen dan tata kelola perusahaan, lebih tepatnya tentang kepentingan perusahaan sebagai tugas fiducia manager. Ketiga yaitu filsafat manajemen dan budaya, yang akan menjelaskan tentang nilai budaya sebagai tugas organisasi untuk meningkatkan kerjasama internal. Kemudian bagian keempat adalah manajemen dan filsafat budaya juga, mengenai lingkaran pengalaman dan pemahaman dalam manajemen dan seni. Yang terakhir adalah tantangan manajemen terhadap filsafat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai pembahasan materinya. Selamat menyaksikan. Oke, eh, jadi bagian pertama itu adalah pendahuluan. Nah, eh, mengenai materi ini, jadi bidang filsafat manajemen itu harusnya merupakan sintesis antara filsafat dan juga manajemen dengan mengambil wawasan dan sumber daya dari kedua domain tersebut. Nah, bidang baru ini bukan hanya tentang batasan antara filsafat dan manajemen. Jadi bukan cuma batasannya, melainkan interaksi yang bermanfaat, di mana setiap disiplin ilmu itu dapat meningkatkan disiplin ilmu lainnya. Nah, kemudian baik filsafat maupun manajemen itu seharusnya berhubungan dengan tindakan manusia, tujuannya, dan juga kebutuhan akan koordinasi. Manajemen sendiri adalah suatu bentuk pemerintahan, namun tanpa fungsi atau kekuasaan politik. Nah, manajemen itu berdasarkan pada fungsional, bukan pada tradisi ataupun konsensus. Nah, kemudian ada suatu gagasan bahwa manajer yang handal itu harus dapat menggabungkan keahlian, kebijaksanaan, dan juga kehati-hatian etis yang dapat diterapkan pada konteks perusahaan modern. Nah, filsafat dapat meningkatkan manajemen dalam 3 cara utama. Yang pertama itu memeriksa ontologi dan epistemologi teori manajemen. Yang kedua, menginformasikan etika manajemen dan tata kelola perusahaan. Kemudian yang terakhir, memberikan filosofi budaya dan wawasan estetika untuk branding dan untuk pengalaman bagi konsumen. Kemudian menghubungkan kekuatan dan kebijaksanaan adalah prinsip yang tak lekang oleh waktu atau evergreen gitu ya. Dan ini berlaku bagi para manajer yang memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, para manajer tadi itu memiliki tugas untuk mewujudkan kepentingan bersama atau common good dari organisasi dengan bijaksana. Nah, sementara itu, manajemen juga memberikan tantangan yang dapat merangsang perkembangan baru dalam bidang filsafat, di mana dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan antara kedua bidang tersebut, yaitu manajemen dan juga filsafat. Nah, jadi filsafat manajemen ini adalah bidang penelitian yang menjanjikan, yang dapat meningkatkan kedua disiplin ilmu tersebut. Oke, baiklah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Vero. Silakan, Bu Vero. Baik, terima kasih Mas Rizky. Mohon izin untuk langsung melanjutkan untuk bagian yang kedua. Ya, baik. Untuk bagian kedua ini adalah etika manajemen dan tata kelola perusahaan. Jadi sebenarnya etika atau isu utama dalam tata kelola perusahaan adalah peran manajemen dalam rangka menavigasi hubungan antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.
Nah, di sini prinsip keutamaan pemegang saham ini menunjukkan bahwa manajer harus fokus pada memaksimalkan nilai pemegang saham. Pandangan ini mungkin mengabaikan tanggung jawab manajemen yang lebih luas. Teori filosofis tentang kebaikan bersama menawarkan perspektif alternatif yang menyatakan bahwa setiap organisasi memiliki kepentingan bersama atau kebaikan yang wajib dijunjung tinggi oleh manajemen. Kepentingan bersama ini melampaui kepentingan sempit pemegang saham, dan manajer juga memiliki kewajiban fidusia untuk mempertimbangkan dampak aktivitas perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini, manajer harus menyeimbangkan kepentingan pemegang saham yang sah dengan kepentingan karyawan, masyarakat, dan lingkungan. Di sini bertindak sebagai seorang atau sebuah manajemen yang beritikat baik, peduli, dan memiliki transparansi. Oleh karena itu, tugas fidusia manajer tidak terbatas pada pemegang saham. Juga ini mencakup perusahaan secara keseluruhan dan secara umum. Mungkin bisa kami berikan contoh di sini, misalnya bagaimana manajemen dan tata kelola perusahaan. Misalnya kalau kita berbicara mengenai kode etik perusahaan. Sebuah perusahaan teknologi informasi misalnya, itu mengembangkan dan menerapkan kode etik yang jelas untuk semua karyawannya dan manajemennya. Biasanya, kode etik ini akan mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, kejujuran, transparansi, dan penghormatan terhadap hak pribadi. Kode etik ini tidak hanya menjadi panduan perilaku sehari-hari, tetapi juga membantu dalam pengambilan keputusan etis ketika menghadapi dilema moral. Mungkin itu contoh yang pertama. Mungkin bisa kita lihat lagi contoh yang kedua, misalnya tentang sebuah perusahaan ketika melakukan manajemen dan tata kelolanya. Mungkin kita pernah mengenal dengan istilah whistleblowing ya, yaitu sistem pelaporan pada pelanggaran yang berada dalam sebuah organisasi gitu. Nah, misalnya sebuah perusahaan memperkenalkan sistem pelaporan pelanggaran yang di sini memungkinkan karyawan melaporkan praktik yang tidak etis atau pelanggaran terhadap kode etik yang sudah ditetapkan di dalam perusahaan. Sistem ini dirancang untuk melindungi whistleblower tersebut dari pembalasan dan memastikan bahwa setiap laporan itu ditangani secara serius dan profesional. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan akuntabilitas. Mungkin kita bisa berikan contoh lagi, misalnya tentang pengelolaan risiko dan tata kelolanya. Misalnya sebuah perusahaan energi mengimplementasikan kerangka kerja pengelolaan risiko yang secara komprehensif mencakup misalnya identifikasi, penilaian, serta mitigasi risiko. Kerangka kerja ini terintegrasi dengan sistem tata kelola perusahaan untuk memastikan bahwa keputusan strategis untuk mempertimbangkan potensi risiko dan dampaknya pada stakeholder. Dan hal ini menunjukkan bahwa tata kelola yang baik itu dapat membantu perusahaan mengelola risiko secara efektif. Artinya di sini bahwa tata kelola menjadi hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan oleh sebuah perusahaan untuk kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Berikutnya adalah bagian yang ketiga tentang filsafat manajemen dan budaya. Di sini nilai budaya sebagai tugas organisasi untuk meningkatkan kerjasama internal. Konsep filsafat manajemen dan budaya di sini diartikan bahwa tugas organisasi itu untuk meningkatkan kerjasama internal juga. Ini mengacu pada pemahaman bahwa nilai-nilai budaya dalam sebuah organisasi memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kerjasama internal. Kalau bicara mengenai konteks filsafat manajemen, berarti bahwa nilai-nilai budaya tidak hanya membentuk perilaku individu dalam organisasi, tetapi juga mempengaruhi cara kerjasama antar individu dan tim. Dengan demikian, kita bisa membuat kesimpulan bahwa nilai budaya sebagai tugas organisasi untuk meningkatkan kerjasama ini menekankan pentingnya nilai budaya dalam membentuk kerjasama internal yang efektif dalam organisasi. Artinya lagi bahwa pendekatan holistik yang mengintegrasikan filsafat manajemen dengan praktek manajerial sehari-hari itu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara lebih efektif. Jadi, nilai budaya yang diciptakan perusahaan mungkin akan berbeda dengan nilai pemegang saham dan produk.
dalam memproduksi produk. Tapi hal ini akan membutuhkan pemahaman secara filosofis tentang budaya dan estetika, sehingga filosofi budaya menjadi sangat relevan bagi manajemen perusahaan dan bisa lebih disesuaikan lagi. Berikutnya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan modal budaya? Ya, setiap budaya individu ini kan memiliki modal apa ya dalam bentuk modal budaya sosial dan moral yang dapat dikembangkan dalam komunitas mereka. Jadi masing-masing individu ini memiliki budaya tertentu yang kalau misalnya dihubungkan dalam sebuah perusahaan menjadi komunitas budaya dalam komunitas gitu. Nah, modal budaya ini memiliki arti yang lebih luas, yaitu mewakili kekayaan dan merupakan faktor penting untuk penciptaan kekayaan perusahaan. Konsep modal budaya pertama kali diperkenalkan oleh John Dewey dan kemudian diperluas oleh Pierre yang mengidentifikasi bahwa ada 3 bentuk modal, yaitu ekonomi, budaya, dan sosial. Modal budaya ini mencakup kapasitas produktif, keterampilan, dan nilai-nilai budaya yang khas, seperti misalnya kebiasaan kerja, penekanan pada pendidikan, dan semangat kewirausahaan yang dapat menjelaskan perkembangan negara, kelompok etnis, dan peradaban tertentu. Berikutnya, melalui pendapat dari Francis Fukuyama, memperluas konsep ini menjadi gagasan modal sosial yang mengacu pada kemampuan orang untuk bekerja sama mencapai tujuan bersama. Sehingga menyadari pentingnya modal budaya ini sangat penting untuk manajemen lakukan untuk bisa dilakukan secara efektif. Karena ini merupakan faktor kunci untuk menciptakan kekayaan. Berikutnya, bagian yang kedua adalah peningkatan kerjasama perusahaan sebagai modal budaya dan nilai budaya. Dalam hal ini, perusahaan adalah sarana untuk meningkatkan penciptaan kekayaan dengan mendorong tingkat kerjasama yang lebih tinggi daripada yang disediakan oleh pasar. Hal ini menciptakan modal budaya atau modal sosial perusahaan untuk meningkatkan kerjasama antar anggota organisasi. Karyawan dan pemegang saham tentunya dapat memperoleh hasil yang lebih tinggi di perusahaan daripada di pasar, karena peningkatan efisiensi dan kerjasama perusahaan menghasilkan surplus atau dalam hal ini disebut dengan nilai budaya. Nilai budaya ini juga merupakan hasil dari keseimbangan optimal antara kepercayaan dan kontrol dalam organisasi. Budaya perusahaan yang optimal sebenarnya tidak didasarkan pada kepercayaan saja, melainkan campuran antara kepercayaan dan kontrol yang memaksimalkan nilai budaya yang ditambahkan. Kontrak yang terperinci, pemantauan kinerja, dan exposure ke pasar modal dan pasar untuk kontrol perusahaan sangat penting untuk memastikan bahwa nilai budaya perusahaan dan nilai pemegang saham bisa dioptimalkan. Kombinasi kepercayaan dan kontrak terperinci ini akan bisa menciptakan nilai budaya tertinggi dalam budaya kerjasama. Mungkin kita bisa berikan contoh misalnya pengembangan budaya organisasi yang berbasis kerjasama. Perusahaan misalnya dapat meningkatkan kerjasama internal dengan mengadopsi nilai-nilai seperti transparansi, kepercayaan, dan keterbukaan. Contohnya misalnya kalau kita kenal Google gitu ya, dikenal dengan budaya kerja yang mendukung inovasi melalui kerjasama tim yang intensif. Dalam filsafat manajemen, nilai-nilai ini, nilai-nilai dipegang oleh Google ini tidak hanya memperkuat kerjasama, tetapi juga memfasilitasi pertukaran ide yang dapat memicu inovasi kreativitas dari karyawannya. Kalau kita lihat, Google sangat berkembang dan mungkin sering kita baca bahwa karyawan-karyawan yang ada di Google ini juga sangat nyaman gitu ya dengan lingkungan dan budaya yang ada di organisasinya. Lalu mungkin kita bisa memberi contoh dari Apple. Untuk contoh dari Apple ini kita mungkin bisa masukkan sebagai inovasi gitu ya, sebagai bagian dari budaya organisasi. Tentunya kita sangat tahu bahwa Apple adalah sebuah teknologi gadget yang sangat inovatif begitu ya, mungkin dia jadi pionir untuk inovasinya. Mengadopsi inovasi ini sebagai nilai budaya dapat mendorong perusahaan untuk terus mengembangkan dan menyempurnakan produk. Apple salah satunya merupakan contoh perusahaan yang budaya inovasinya bisa membawa transformasi yang signifikan. Mungkin kalau tidak ada Apple, mungkin kita tidak bisa tahu apa itu misalnya sharing dari HP, kemudian mungkin
fasilitas-fasilitas yang dimiliki oleh Apple mungkin tidak bisa diadopsi oleh apa namanya bentuk gadget lainnya seperti pada Android misalnya, gitu ya. Sehingga bisa kita pelajari di sini bahwa Apple merupakan contoh perusahaan yang membawa budaya inovasinya ini pada transformasi yang signifikan dalam industri teknologi secara umum. Sehingga kalau kita hubungkan dengan filsafat ilmu manajemen, inovasi ini bisa dianggap sebagai modal budaya yang mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Begitu untuk bagian kedua dan ketiga. Untuk bagian yang keempat bisa dilanjutkan oleh Bu Dian, monggo Bu Dian. Baik, terima kasih Bu Vero dan juga Pak Rizky yang sudah memaparkan mulai dari bagian pertama sampai dengan bagian keempat. Pada bagian keempat, kita akan berbicara mengenai manajemen dan filosofi budaya yang kedua. Jadi kalau yang pertama tadi sudah dijelaskan sebelumnya, kemudian kita akan masuk pada bagian yang kedua. Manajemen dan filsafat budaya, lingkaran pengalaman dan pemahaman dalam manajemen dan seni. Yang pertama, berkaitan dengan nilai surplus budaya dari barang dan jasa sebagai tugas perusahaan. Kita tahu bahwa sebagian besar produk modern memiliki nilai guna dan nilai budaya atau estetika. Perusahaan menciptakan nilai surplus budaya melalui yang pertama, bagaimana perusahaan itu memasarkan gaya hidup. Sebagai contoh, misalnya perusahaan sepeda. Jadi, perusahaan sepeda itu tidak hanya memasarkan sepedanya saja, tetapi perusahaan ingin konsumen itu mengetahui bahwa dengan bersepeda, maka konsumen ini memiliki lifestyle atau gaya hidup sehat dan juga mencerminkan pribadi yang aktif. Kemudian yang kedua, pembuatan mitos tentang produk. Kita bisa ambil contoh batik misalnya. Di dalam batik ini kan kita tahu ada makna yang terkandung dari setiap motif-motif yang berbeda. Nah, dengan kita menceritakan, kemudian dengan konsumen itu membaca, maka mereka akan tertarik untuk membeli produk batik karena mengetahui mitos atau cerita-cerita tentang produk tersebut. Yang ketiga adalah persepsi publik atau pelanggan terhadap perusahaan. Bagaimana suatu perusahaan air minum dalam kemasan itu mempersepsikan botol air mineralnya sebagai botol air mineral yang mampu untuk didaur ulang dan ramah terhadap lingkungan. Karena ini menyangkut isu-isu lingkungan hidup yang memang saat ini isu-isu tersebut sering diangkat oleh publik. Nilai surplus budaya dari barang dan jasa sebagai tugas perusahaan berikutnya terkait kreativitas budaya dan seni adalah sarana penciptaan nilai dalam perusahaan. Kemudian perusahaan adalah bengkel produksi yang menciptakan produk dengan nilai budaya. Produsen ekonomi dan artistik menanggapi situasi kebutuhan serta mengubahnya menjadi produk yang dikenali dan diinginkan oleh konsumen. Kedua, lingkaran pemahaman dan pengalaman budaya dalam produksi seni dan industri. Perusahaan harus menciptakan atau menemukan kebutuhan dan barang yang menghasilkan pengalaman bagi konsumen. Konsumen harus mengalami sendiri pengalaman yang ingin disampaikan oleh produsen melalui barang tersebut. Harus ada lingkaran pemahaman antara pengalaman seniman dan juga pengalaman dari konsumen. Perusahaan harus menciptakan lingkaran pemahaman antara produk kreatifnya dan antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Nilai budaya atau model seni menjadi bagian dari penciptaan nilai dari perusahaan industri yang sukses dan kemampuannya untuk menciptakan nilai budaya. Estetika dan teori budaya harus dipertimbangkan untuk mendesain produk bagi pasar yang mengharapkan nilai dari budaya itu lebih. Berikutnya adalah tantangan manajemen terhadap filsafat itu sendiri. Manajemen mewakili puncak dari kerjasama dan koordinasi, menantang gagasan filsafat sebagai aktivitas yang sepi. Munculnya organisasi-organisasi besar dan institusionalisasi kerjasama merupakan fenomena modern yang harus dipahami oleh filsafat. Perusahaan sebagai entitas baru antara negara dan individu belum menjadi fokus penyelidikan filsafat saat itu. Institusionalisasi dan kerjasama dalam perusahaan menantang filsafat untuk memahami fenomena ini. Para filsuf memberikan pemikiran dan perspektif baru
untuk mengimbangi organisasi yang terlalu terlembagakan. Filsafat harus mendamaikan ketegangan antara kehidupan dunia yang rasional dan juga impersonal. Manajemen dan teknologi adalah upaya untuk menghemat tenaga dan waktu manusia, yang sangat menarik bagi pengejaran filsafat akan kehidupan yang lebih baik. Manajemen mempertemukan filsafat dengan ciri modernitas organisasi besar. Organisasi besar dan fenomena pelembagaan, integrasi vertikal berskala besar, dan juga fase produksi dan kerjasama sejumlah besar orang untuk tujuan ekonomi merupakan ciri baru dari masyarakat modern yang dimulai dari awal abad ke-19. Korporasi sebagai sebuah organisasi merupakan perkembangan yang cukup baru. Filsafat manajemen harus mengkritik gagasan utopis tentang dunia kehidupan yang utuh dan sempurna. Memikirkan masa lalu sebagai dunia kehidupan yang tidak tersentuh oleh organisasi ekonomi dan perkembangan teknologi merupakan utopia di masa lalu. Gagasan-gagasan utopis dapat memberikan inspirasi, membuka ruang untuk pemikiran kritis, dan mendorong kita untuk mencari perbaikan dalam masyarakat dan dunia nyata. Meskipun mungkin tidak mungkin mencapai gambaran utopia yang sepenuhnya, gagasan-gagasan ini dapat mengarah pada inovasi, perubahan sosial, pencapaian yang lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari filosofi manajemen haruslah merekonsiliasi unsur-unsur penting dengan struktur rasional dan semangat rasionalitasnya, serta memberikan rasionalitas pada dunia hubungan personal, bukan sebagai kolonisasi organisasi atau dunia kehidupan satu sama lain, melainkan dengan mengakui sifat saling melengkapi. Nah, dari paparan yang sudah disampaikan mulai dari bagian awal sampai dengan bagian akhir, maka kita dapat menyimpulkan bahwa jika filsafat ingin memahami dan memperbaiki masyarakat modern, filsafat dapat lebih memahami dampak manusia organisasi pada masyarakat modern dan berupaya menuju harmonisasi dunia. Sintesis ini penting jika filsafat bertujuan untuk memahami dan memperbaiki kondisi sosial kontemporer. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari penyampaian kami dari kelompok 5. Terima kasih.